Jadi kalian di Mandalika itu yang mengetahui berapakah tikungan yang ada di Mandalika ini? Adakah 10, 11, 12, 13? Nanti kalian komentar di ruang kolom di bawah ya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, balapan MotoGP Mandalika telah bermula. Dan balapan MotoGP ini selalu menjadi momen yang sangat dinantikan bagi penggemar motor dan pembalap sepeda motor di seluruh dunia guys. Jadi pada tahun 2023 ini Indonesia menjadi tuan rumah dengan penyelenggaraan balapan MotoGP yang diadakan di sirkuit Mandalika, Lombok. Jadi balapan ini memunculkan berbagai momen dramatis termasuk insiden yang melibatkan pembalap top seperti Marc Marquez dan juga George Martin yang mengalami kecelakaan, sementara Francisco Bagnaia berhasil finish di podium guys. Jadi dalam video ini kita akan melihat lebih lanjut tentang balapan MotoGP di Mandalika, Indonesia pada tahun 2023 ini. Bagaimana insiden-insiden seperti kecelakaan Marquez dan juga Martin ini mempengaruhi hasil balapan ini. Jadi siapa yang akhirnya berhasil mencapai podium dan meraih prestasi di sirkuit yang menantang ini. Jadi ini adalah tentang bagaimana ketegangan dalam dunia balap sepeda motor ini yang sangat kompetitif dan bagaimana setiap balapan adalah pesta bagi para penggemar motorsport. Jadi alhamdulillah Mandalika bersedia sepenuhnya dan ini antara momen yang terbaik penganjuran MotoGP 2023 ini. Yuk guys, tanpa berbasa-basi kita semak dulu video ini daripada channel GPABC. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Oke, yuk kita semak video ini. Ask you about the race, the Aguilera. So unfortunately, saya kurang mengenali guys ini pembalap-pembalapnya daripada Italia, Spanyol, Jerman, Jepang, dari mana lagi guys. Tapi saya juga teruja melihat bagaimana Indonesia bisa menganjurkan sirkuit MotoGP Mandalika ini dengan begitu cemerlang sekali ya. Bagi saya cemerlang dan juga sangat-sangat. Wah, Bapak Erick Thohir tadi guys. Oh, mantap. Ini salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia itu dipersembahkan ketika pembukaan MotoGP ini. Jadi di Indonesia ini selain daripada wisata yang sudah sangat terkenal ya di Lombok, di mana-mana lah ketika penganjuran MotoGP ataupun penganjuran F1 di Mandalika ini, memang sangat-sangat Indonesia sudah terkenal ya daripada segi penganjuran ini. Dulu tahun lepas ya penganjuran Superboat kah itu di nggak tahu di mana tempatnya guys tuh, di Indonesia juga tapi di mana tempatnya hari itu ya. Nah kalau di MotoGP dengan F1 ini di sini di Lombok kan, tapi kalau Superboat tuh di Bali ke mana? Nah, nanti kalian komentar guys, saya lupa ya hari itu. Oke, kita tengok nih. Ini salah satu kebudayaan yang memperkenalkan budaya Indonesia itu guys, sangat menarik ya. Wah, tengok ini macam suku kaum Dayak kah? Ini apa pula? Pertamina. Luca Martini. We don't know if the time will draw. You did already 50% until the end, and then sitting pretty at the top. Malaysia lama sudah tidak menganjur MotoGP ini guys di Sepang. Jadi Indonesia yang begitu aktif sekali ya penganjuran sukan kali ini. Olahraga MotoGP. Ada berapa ini? Kilo. Saya ini kadang-kadang
jarang lihat MotoGP ni, tapi saya suka tengok guys kalau sudah berlomba begini nih. Tengok macam mana dia boleh rapat begitu kan. Martin and Vinales away at the front, half a second clear of Quartararo. Then it's Marini, Binder, and Tari knows he has to try and get clear air. Wow, best juga lah tengok ni ya. Some overheating issues with that front tyre and has not been able to take advantage early on of that soft rear tyre. Ini kalau salah sikit guys, memang betul-betul sudah. Aduh, accident. Siapa ni? Itulah risikonya kan. Risiko kalau dalam perlombaan MotoGP ni, yang mana sudah accident ni, berlaku pelanggaran memang dia akan terus terkeluar ya dari saingan. Sayang. So he was trying to go for the gap between and took Marini out. Wih, kaki orang ni. Begini sudah kan. Tengok. Macam jatuh sudah guys. Begini sudah motor tu. GV Lenovo. Mandalika makin dikenali di seluruh dunia dengan penganjuran-penganjuran sebegini. Kalau dihitung dia punya pembalap nih sampai ke 50 orang nih guys. Kalau di dalam tengok ini ada 15. Nah, tengok dia punya statistik tu kan ada 16. Mungkin sampai juga 20 mungkin sampai ya. Lebih kan? Very good salvage job. Still a long way to go. We're only coming up to 1/3 distance in this 7th lap as he lost 2 places both to Binder and to Bezzecchi. Tengok rapat betul eh. Mana dia buat? Ini mesti panas ni kan. Siapa lagi yang jatuh ni? Aduh, siapa ini? Marquez. Oh, ini lagi. Dia lagi itu tadi, Marquez tu. Aduh, sayang. Panas kan guys. Nampak dia punya macam haba-haba tu. Tu. Dalam kameranya. Ini pun dekat betul eh. Tengok. Rapatnya tu. Macam mana orang boleh tengok betapa rapatnya dia dekat begini sudah gila masih boleh accident kan tadi tu. Berapa lagi motor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi. Wah. Nah, ni Repsol ni. Alamak. Jatuh lagi Martinez. Aduh, jatuh Martinez. Macam mana? Dia sendiri dia guys. Sendirinya terjatuh. Sayang. Tinggal berapa lagi? Aduh, sayang kan. Begitu dia jatuh. Ini dia kena hati-hati lah kan. He's going to fight hard as Binder picks off the fast-leading Aleix Espargaro. He went back out on track to resume in this race. He's up behind Miguel. He suddenly just set the fastest lap of the Grand Prix on a 1:30.9. Cepat betul dia pusing gini-gini lagi guys. Gila, ini mesti punya level kepakaran yang tinggi. Dekat sudah. Bersaing betul ni. Dua orang ni. Bagiannya apa itu? By the former world champion.
Track ahead of him is not quicker than the number 20 who's running third. Yes, Keeping your eye on in the bottom left of the screen. We're riding on board with him, but he's back in the Cepatnya dia begini kan. Jauh dia tinggal. quarters of a second. So Bagnaia hasn't Ini Lenovo ni. Well, he's still taken 6th place back from Jack Miller. Brilliant ride by Bezzecchi. One at the moment. 2 laps to go here then in Indonesia. Kaki orang mesti begini kah? This is to start the final lap. Kalau macam mau seleko sudah. 4.3 kilometers. Pecco Bagnaia is away from one of the big, under immense pressure he was coming into this Mandalika. Aprilia, Mandalika. He starts the last lap. A second Lenovo ni Vinales. apa? on this final lap. Ducati kah? Go on, is he not going to be close enough? Jauh juga dia ketinggal loh. In lead through the final corner we Okay. go. Bagnaia almost Final alive, corner, guys. But it's a monumental, a massive victory in Mandalika for Pecco Bagnaia Championship. Absolute ini delirium in Somalia, Lenovo fighting tooth and nail to Ducati keep. ya. Di Antonio, a career best fourth. Marco 12, only 14 finishes. Champion Here's a response from the world champion Bagnaia. Pecco Bagnaia. Delinia's voice, can't you? This Ah, man ini. just. Kejap. Francesco Bagnaia, kedua Spanyol, Maverick Vinales, ketiga nggak tahu daripada Itali kayak ini. Fabio Quartararo. Pertama ini daripada mana? Francesca mana? Oh, ada poin dia, 25 poin. Yang kedua 20 poin dan yang ketiga 16 poin. Cannot Oh, believe Pertamina Mandalika Circuit. Oke guys, begitu race MotoGP di Mandalika. Saya tidak pasti guys berapa tikungan yang ada di Mandalika ini. Tetapi dengan adanya tikungan-tikungan ini, inilah cabaran dan ujian bagi para pembalap ini. Jadi kalian di Mandalika itu yang mengetahui berapakah tikungan yang ada di Mandalika ini. Adakah 10, 11, 12, 13? Nanti kalian komentar di ruang kolom di bawah ya. Jadi saya kurang pasti ya terkait dengan keseluruhan sirkuit Mandalika ini, bagaimana tikungannya. Tapi memang mencabar guys. Kalau tidak mencabar, kenapa ada ramai, ada banyak yang jatuh tadi kan, eksiden dan juga terutamanya pembalap-pembalap yang terkenal pun jatuh di Mandalika ini. Mungkin di tikungan ataupun tidak dapat mengawal keadaan ataupun cuaca sangat panas. Kita tidak pasti apa yang menyebabkan mereka terjatuh sedemikian. Tetapi apapun, kita mengucapkan tahniah dan selamat untuk Indonesia. Alhamdulillah, saya ingat ini adalah satu penganjuran MotoGP yang sangat berjaya daripada segi permulaannya, kemudian lancar dari segi perlombaannya, dan juga di akhirnya pun itu begitu tenang sekali, tidak melibatkan banyak pelanggaran yang mengakibatkan jiwa. Ini semua yang jatuh yang biasa dalam perlombaan. Tapi memang mencabar guys. Kalau bukan karena tikungan-tikungan yang bahaya ini tadi, kaki itu kan sampai begini pusing pun begini. Lepas itu dapat lagi tikungan satu, pusing lagi cepat. Itu menunjukkan bahwa sirkuit Mandalika ini adalah sirkuit yang sangat mencabar ya di dunia. Pembalap-pembalap dunia datang ke sini ini memang akan dapat satu ingatan, kengerian mereka terkait dengan sirkuit Mandalika ini. Kalau enggak, kenapa ramai yang tidak dapat menghabiskan pusingan ini dan ramai yang jatuh guys. Itu tandanya sirkuit Mandalika ini adalah sirkuit yang perlu perhatian, perlu berhati-hati, dan perlu kawalan yang sangat-sangat baik, ataupun 100% perlu fokus tumpuan itu sepenuhnya ketika perlombaan ini berlangsung. Dan nomor satu daripada Prancis mungkin Francesco Bagnaia, kedua daripada Spanyol, dan ketiga daripada siapa tadi ini, Itali kah? Saya tidak kenali nama-nama ini guys. Saya pun tidak berapa melihat perlombaan-perlombaan MotoGP ini. Cuma saya itu minat apabila melihat perlombaan seperti itu. Nah, sebab kita nampak cabaran itu, kita nampak bagaimana detik-detik jatuhnya beberapa pembalap kan. Itu sangat-sangat menarik untuk ditonton. Oke guys, sampai di situ saja. Mungkin kalian lebih memahami ya terkait dengan
perlombaan MotoGP, bagaimana kesudahannya, bagaimana permulaannya, berapa tikungannya. Nanti kalian komentar di ruang kolom di bawah, guys. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga video ini, guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.